Halo semuanya, berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bro Iko. Selamat datang Bro Iko di sini. Ya, Kita beri tepuk tangan dulu lah. terima kasih. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas perihal panggilan. Seringkali umat mengatakan bahwa panggilan menjadi seorang imam atau panggilan menjadi seorang biarawati itu sangat mulia. Ya, seringkali kan umat bilang seperti itu. Benar sekali. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya Bro Iko juga bisa sharingkan atau pendapat Iko bagaimana ya. Ini perihal stigma ketika calon imam keluar. Nah, itu kan. Kecenderungan yang kita lihat pengalaman-pengalaman dengan banyak orang, terutama umat Katolik, ketika ada calon pastor atau pastor keluar, biasanya ada stigma-stigma yang negatif begitu. Atau suster keluar, pasti ada tanggapan-tanggapan yang sekiranya bisa dikatakan negatif gitu. Nah, ini pastor nih atau frater nih keluar karena pasti hal-hal buruk, ada alasan-alasan seperti itu. Bagaimana menurut Iko? Oke, teman-teman dan secara khusus Frater Nedi, memang dalam stigma atau pandangan umum, pandangan umat pada umumnya, ketika melihat ada seorang entah dia frater kemudian keluar atau pastor romo kemudian keluar atau suster, mereka punya stigma yang negatif. Jadi, oh, kenapa pastor itu keluar ya? Pasti ada ini. Dan biasanya dalam masa ini dia dari menjadi pastor, awalnya menjadi pastor kemudian keluar dan menjadi awam. Orang akan lebih banyak yang memandang itu sebagai sesuatu yang negatif atau bisa dikatakan sebagai dia gagal, seperti itu, gagal dalam hidupnya. Ya, saya pribadi mau meluruskan ini, biasanya pandangan kita yang seperti ini, biar pandangan seperti ini tidak selalu menghantui kita, khususnya untuk umat beriman, teman-teman yang bisa mendengarkan, bahwa tidak selalu orang yang keluar menjadi awam ketika ia frater atau pastor atau yang awalnya suster keluar menjadi awam, kemudian hidup berkeluarga, tidak selalu negatif seperti itu. Dari sisi mana ia memilihnya itu yang penting. Dalam mungkin kasus-kasus tertentu ya bisa kita punya pandangan yang negatif karena ini dan itu, karena hal satu dua hal seperti itu, bisa mungkin akan timbul stigma yang negatif, tergantung dari caranya bagaimana. Nah, tetapi ketika ada seseorang dengan lapang hati memilih dengan kejujurannya, frater, dia memilih untuk keluar, tentu ini menjadi sesuatu yang baik juga. Itu berarti ia menemukan panggilan yang sesungguhnya. Karena yang perlu kita ingat dan tekankan di sini bahwa pembinaan menjadi imam, biasa kami disebut sebagai seorang frater, atau pembinaan menjadi seorang biarawan atau biarawati, calon suster, itu merupakan proses menjadi. Nah, proses menjadi ini yang perlu kita garis bawahi, menjadi seorang imam, menjadi seorang suster. Dan masa proses inilah masa di mana orang itu sungguh-sungguh dengan pilihannya, atau bagaimana masih ada keraguan. Nah, itu yang perlu dilihat. Misalnya kalau boleh saya menganalogikannya atau menyamakannya, mengumpamakannya seperti masa di mana seseorang yang menjalin hubungan gitu, frater. Jadi ketika ia sedang menghadapi masa formasio, masa pembinaan di seminari sebagai frater, itu bisa disamakan dengan masa di mana orang itu yang menjalin hubungan itu masa di mana ia sedang pacaran. Seperti frater sekarang sedang pacaran, masa pacaran yang bagaimana? Nah, itu pacaran sebagai seorang frater yang akan menjadi imam. Jadi pacarannya bukan dengan orang tertentu, tetapi dengan Tuhan. Karena ketika ia sudah menentukan pilihannya, ia tak bisa nanti
Disitulah masa pilihan ia menentukan, oh saya siap untuk menjadi imam. Dan ia dalam arti tertentu biasa disebut menikah dengan gereja. Itu yang biasanya bahasa kita gunakan dalam teologi. Dan seperti halnya orang yang pacaran ini tadi, ketika ia sudah mantap, merasa mantap, oh saya akan memilih dia untuk menjadi istri saya atau suami saya. Nah, pada saat tertentu ia akan melaksanakan pernikahan. Sama, calon imam ia akan dibaptis. Nah, orang yang akan berkeluarga ia akan menikah. Di sini titik ia menentukan pilihannya, dan tetap mereka memegang satu, yaitu kesetiaan. Karena ketika sudah menikah, mereka harus setia dengan pasangannya. Juga demikian imam, ketika sudah menjadi imam, ia harus setia dengan pilihannya, dengan kaul-kaulnya, dengan sumpah-sumpahnya dan janji-janjinya. Itu. Jadi tidak selalu kita bisa memandang ketika orang yang keluar itu sebagai sesuatu yang negatif. Karena masa menjadi frater seperti ini itu masa seleksi, seperti itu seleksi. Ia menentukan dengan kesungguhan hatinya, sungguh-sungguhkah saya bisa menjadi imam atau tidak. Nah, ketika ada yang memilih untuk keluar, bukan berarti kita akan menghakiminya sebagai orang yang gagal, tidak. Itu juga menjadi bagian dari keberhasilan ia memilih jalan hidupnya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi pilihan menjadi imam itu tidak terpaksa. Iya. Tetapi karena kebebasan hati, terarah dorongan hati, saya memilih menjadi imam atau saya memilih keluar itu karena saya merasa bebas di hadapan Tuhan, saya merasa tidak dipaksa, saya merasa tidak tidak ditekan, tetapi betul-betul atas kejujuran hati dan tentunya bimbingan Tuhan lewat penyerahan diri, doa-doa, dan juga bimbingan dengan orang-orang sekitar, orang-orang yang kita anggap mampu membimbing kita, misalnya para pastor yang lebih bijaksana dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipukul rata, orang keluar pasti karena persoalan-persoalan yang menyebabkan dia dicap stigma negatif. Tidak seperti itu, benar Iko? Ya. Tetapi di sini bro, ada hal yang mungkin kita perlu beri pendapat juga. Bagaimana seharusnya kita menyikapi teman-teman yang keluar ini, misalnya keluar baik-baik gitu, atau ada yang keluar lah begitu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus menghakimi, atau ada hal-hal tertentu yang sekiranya hal baik keluar dari mulut kita atau cara kita memandang, terutama kita sebagai umat Katolik? Bagaimana menurutmu? Oke, baik frater. Ketika ada teman yang keluar, kemudian bagaimana pendapat kita seperti itu, pandangan kita atau pikiran kita? Saya pribadi dan saya rasa teman-teman juga, teman-teman frater juga mengerti tentang hal ini, bahwa ketika orang itu memilih hidup panggilannya, itu merupakan hak dari orang yang bersangkutan. Jadi kita sebagai teman itu selalu mendukung, tetapi tidak memaksa. Kita selalu mendukung, seperti frater mendukung saya, tetapi frater tidak bisa memaksa saya untuk, oh kamu harus jadi imam, ikut. Tidak demikian. Jadi frater sendiri juga menghargai misalnya keputusan saya, demikian juga saya menghargai keputusan frater. Tidak lalu mempengaruhi, ayo frater Nedi keluar, tidak. Jadi ketika ada yang keluar, kita harus memiliki, ya tetap sama hubungan kita ketika kita di seminari, ya sebagai sahabat tetap kita jaga, saling mendukung. Ia telah memilih jalannya dengan cara yang panggilannya dengan cara jalan yang lain, seperti itu. Dan pasti ini keterpilihannya juga, maksudnya keputusannya itu pasti juga atas dorongan Roh Kudus. Karena selama di seminari kita selalu diberikan sarana untuk berdoa sebagai bagian dari hidup kerohanian kita yang akan memupuk rasa peka kita terhadap dorongan hati kita, termasuk juga kata hati, kata orang. Itu yang perlu kita pahami. Jadi tetap orang yang keluar, tetap kita jalin relasi yang baik, terutama teman-teman kita yang memilih secara bebas, yang memilih secara jujur terhadap hidupnya. Demikian kita juga bisa belajar lah bahwa
hidup itu pilihan. Jadi saya juga dipanggil Tuhan bukan oleh karena ada sesuatu yang menarik dari sana sehingga saya mengikutinya, dan kemudian ketika sesuatu itu tidak menarik lagi saya kemudian keluar. Tidak demikian. Jadi panggilan itu memang misteri. Itu yang disebut sebagai misteri karena kita tidak bisa menebak. Gitu. Bahkan ada yang keluar ya brother, yang keluar kemudian kembali lagi dan bisa ditabiskan menjadi imam. Itu kita tidak pernah tahu bagaimana jalan hidup masing-masing teman kita itu. Ya, saya pun sebagai sosok frater yang yang berada pada jalan ini, ketika kawan keluar, memutuskan keluar, ya tentu sebagai sahabat, sebagai rekan, saya juga tidak boleh egois. Itu yang penting. Saya menghargai keputusan sahabat saya. Kemudian saya juga percaya bahwa apa yang dia putuskan bukanlah keputusan yang dangkal, tetapi lewat pertimbangan-pertimbangan yang sudah jauh seperti itu.